Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rashid Ridho dengan NIM 2309549. Saya di sini akan menjelaskan tentang program-program yang telah dibuat untuk pertemuan 4, yaitu tentang perulangan. Nah, pada tugas pertama saya diminta untuk membuat program di mana program ini akan meminta pengguna akan suatu angka, yang mana nanti angka ini akan digunakan untuk sebagai batas atas perhitungan dimulai dari angka 1. Nah, di sini kita membutuhkan objek scanner yang dinamakan scanner. Lalu scanner ini akan digunakan untuk membaca input dari pengguna, yang digunakan integer.parseInt untuk mendapatkan bilangan integer. Nah, maka dari itu kita buat variabel bernama bilangan. Nah, di sini simple, tinggal membuat mendeklarasikan perulangan for, yang mana akan dimulai dari 1 yang akan berakhir di inputan yang telah diberikan oleh pengguna, yang mana akan bertambah dengan 1. Nah, di sini kita akan mengeluarkan dalam terminal variabel i yang telah kita deklarasikan di awal, yaitu 1, dan akan bertambah, dan maka dari itu akan bertambah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Mari kita coba untuk run. Nah, kita akan coba run 10, 12, coba 14. Nah, di sini program akan mengeluarkan 1 hingga 14 seperti itu. Bila mana kita coba lagi dengan angka yang berbeda, 21. Nah, maka ia akan mengeluarkan angka hingga 21 seperti itu. Selanjutnya, pada tugas kedua, kita diminta untuk menentukan kesamaan dari 3 buah sisi, yang mana bila sama maka hal itu akan menjadi sebuah kubus. Bila mana ada yang tidak sama maka bukan kubus. Kita sekali lagi mendeklarasikan objek scanner, yang lalu kita akan langsung mendeklarasikan perulangan while. Perulangan while ini akan berguna untuk terus-menerus minta inputan dari pengguna. Di sini kita masukkan panjang 3 sisi kubus, lalu x, y, z. Kita akan mendeklarasikan 3 variabel, yang mana semuanya meminta tipe data integer. Nah, setelah itu di sini ada merupakan nilai sentinel. Nilai sentinel merupakan nilai yang mana bila diinput maka ia akan mengakhirkan suatu perulangan while. Di sini bila mana x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0, maka ia akan menggunakan break, yang mana akan mengeluarkan kita dari while. Seperti itu. Lalu di sini kita akan menentukan apabila variabel yang telah diinputkan itu merupakan suatu kubus atau bukan. Nah, bila mana ini sama, x sama dengan y, lalu y sama dengan z, maka semuanya akan bernilai sama, yang mana kita akan mengeluarkan termasuk kubus. Seperti itu. Lalu else, bila mana bukan, bila mana ada yang berbeda, maka kita akan mengeluarkan kalimat bukan kubus. Seperti itu. Bila mana kita coba. Kita menginput 17, maka ia termasuk kubus. Nah, kita di sini akan terus-menerus diminta oleh program. Bila mana kita tidak menginputkan 0 di setiap variabel yang diminta, maka ia akan terus-menerus meminta. Seperti itu. Kita masukkan
sini terlihat bahwa semuanya sama, yang mana akan termasuk kubus. Bila mana kita masukkan yang berbeda, maka bukan kubus. Lalu bila mana kita menginputkan 0 di setiap inputan, maka bukan kubus. Maka dia akan keluar dari program. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini pada yang tugas ketiga ini kita diminta untuk menginput 3 sisi segitiga, yang mana kita akan seperti tugas sebelumnya ya, tugas keduanya ini sama, kita diminta untuk memberikan 3 inputan, yang mana bila mana semuanya 0 maka ini tidak, ini OR, berarti tidak terus semuanya. Bila mana salah satunya 0 maka ia akan keluar dari program. Seperti itu. Lalu di sini karena kita ingin menentukan apakah segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Nah di sini bila mana A2 A kuadrat lalu B dikuadratkan, C dikuadratkan, bila mana ditambah ia sama dengan C kuadrat, maka ia segitiga siku-siku. Bila mana ditambah itu lebih, maka itu segitiga lancip. Bila mana lebih kecil, maka ia segitiga tumpul. Seperti itu. Logika yang dipakai itu kurang lebih sama dengan tugas kedua. Kita input 5 kuadrat lalu 5 kuadrat menambahkan 2 kuadrat, maka ia akan mengeluarkan segitiga lancip karena lebih besar. Yang mana kita menginputkan 10 kuadrat lalu berapa, 2 kuadrat lalu 15 kuadrat, maka ia segitiga tumpul. Seperti itu. Dan bila mana segitiga tumpul. Seperti itu. Bila mana kita menginputkan 0 dalam salah satu inputannya, maka ia akan keluar. Seperti itu. Sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga tugas ini cocok dengan permintaan yang telah diterapkan pada tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.